nama saya Cindy Putri Diandri dengan NPM 85. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi dari produk PMP dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Nah, pertama-tama, apa sih PMP itu sendiri? PMP itu sendiri merupakan produk khas Palembang, di mana pengolahannya itu bahan utamanya adalah ikan dan tepung sagu. Nah, biasanya PMP ini sendiri itu disajikan dengan kuah yang bernama cuko. Nah, karena bahan dasar utamanya adalah ikan, PMP ini tuh dapat menggunakan berbagai jenis ikan, tapi ada 3 yang utama. Yang pertama adalah ikan tenggiri, di mana ikan tenggiri ini merupakan ikan laut yang biasa digunakan dalam pembuatan PMP. Terus yang kedua ada ikan belida, di mana ikan belida itu sebenarnya tuh dia bahan utamanya untuk pembuatan PMP itu sendiri, tapi karena habitatnya semakin rusak dan ikan belida ini sangat jarang ditemukan, jadi harga jualnya sangat tinggi gitu, sehingga orang-orang mulai jarang menggunakan ikan belida ini. Terus yang ketiga ada ikan gabus. Nah, ikan gabus ini sendiri tuh dia punya cita rasa yang lezat saat digunakan dalam pengolahan PMP itu. Dia juga mempunyai nutrisi yang tinggi, jadi sehingga orang-orang mulai banyak yang menggunakan ikan gabus. Nah, adapun macam-macam bentuk PMP. Yang pertama ada kapal selam. PMP kapal selam ini tuh bentuknya menyerupai kantung, dan biasanya itu di dalamnya diisi telur gitu. Yang kedua ada PMP telur kecil, di mana PMP telur kecil ini tuh menyerupai PMP kapal selam, tapi dia bentuknya lebih kecil daripada PMP kapal selam umumnya. Yang ketiga ada PMP bulat, di mana PMP ini tuh menyerupai bakso ikan gitu, jadi dia bulat padat gitu. Terus yang keempat ada PMP kulit. PMP kulit ini tuh biasanya dia menggunakan kulit ikan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatannya, jadi biasanya bentuk si PMP kulit ini tuh lebih hitam gitu. Adapun alat-alat yang biasa digunakan dalam pembuatan PMP, pertama ada mangkok, piring, dan wajan, ada baskom, pisau, dan talenan. Yang terakhir ada cobek dan ulek, dan juga ada kompor dan blender. Nah, bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan PMP ini? Pertama ada ikan tenggiri giling, tepung terigu dan tepung beras, ada juga garam, gula pasir dan gula merah, bawang merah, bawang putih dan bawang daun, telur, merica dan penyedap rasa, minyak goreng, cabai rawit, air putih, dan asam jawa. Berikut penjelasan cara pembuatannya akan disampaikan oleh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Syati dengan NPM 077. Saya di sini akan menjelaskan cara pembuatan PMP. Dan yang pertama itu, haluskan bawang putih dengan bawang merah dan diberi penyedap rasa seperti garam, gula secukupnya. Setelah itu, campurkan ikan giling dengan bumbu yang telah dibuat dan diberikan air, garam, dan penyedap rasa hingga benar larut dan cukup asinnya. Setelah bumbu dan ikannya tadi kita campurkan, tambahkan tepung terigu dan tepung beras sampai adonannya kalis. Setelah adonannya kalis, bentuklah adonan PMP sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, rebus dalam air mendidih dengan api yang sedang hingga adonan tersebut mengapung. Setelah itu angkat, tiriskan, masukkan dalam air dingin dan kita dinginkan. Setelah adonan sudah dingin, goreng PMP dengan minyak panas dan dengan api sedang. Setelah itu PMP siap disajikan dan diberikan tambahan bumbu. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan cara pembuatan bumbu PMP atau bisa disebut juga cuko. Yang pertama, masukkan gula merah bersama air secukupnya hingga larut. Yang kedua, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan asam jawa, lalu tambahkan ke dalam rebusan gula yang tadi kita buat. Setelah itu, masukkan garam dan merica ke dalam rebusan dengan api kecil selama 1 jam hingga agak kental, dan angkat. Setelah itu kita saring. Nah, dari kelompok kami sendiri, kami menyarankan sistem pemasarannya itu yaitu dengan online seperti dengan GrabFood atau GoFood. Setelah itu ada juga ditawarkan di Car Free Day dan pensortiran ke pasar-pasar modern atau minimarket. Nah, untuk
inovasi sendiri dari kelompok kami memberikan ide inovasi yang sebelumnya pempek hanya berisi telur. Kami memberikan inovasi yaitu pempek isian mozzarella, pempek isian daging ayam, dan pempek isian daging sapi dengan harga berkisar 3.000 sampai 8.000 per pieces. Untuk bentuk kemasannya sendiri, untuk menjaga keramahan lingkungan, kelompok kami akan menggunakan kemasan yaitu dengan kertas yang bisa didaur ulang atau mudah untuk terdaur ulang. Selanjutnya, alasan kami memilih ide tersebut yaitu alasan kelompok kami memilih olahan ikan pempek ini dikarenakan rasa kesukaan kelompok kami terhadap pempek. Setelah itu, kami ingin memberikan sensasi yang berbeda pada generasi sekarang mengenai cita rasa pempek yang berbeda namun tidak meninggalkan keaslian, yaitu menggunakan ikan tenggiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.